Sobat Pasutri rahimakumullah. Kebahagiaan keluarga sakinah dan mawaddah warahmah menuntut peran yang besar dari seorang suami. Biduk rumah tangga yang utuh, yang menghadirkan keharmonisan adalah peran seorang suami. Suami yang ideal tentu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan keutuhan rumah tangga dan menjauhi segala hal yang bisa meretakkan hubungan. Ada 3 hal seorang suami sangat dituntut untuk peka demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, seorang suami hendaknya selalu menjaga penampilannya. Sebagaimana di awal-awal dia datang untuk meminang istrinya, dia dengan penampilan yang menarik, meyakinkan. Maka penampilan seperti ini hendaknya dipertahankan ketika kita sudah menikah. Karena penampilan yang menarik itu akan membuat indah untuk dipandang. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, saya sangat suka untuk berhias sebagaimana saya suka istri saya berhias. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, demi Allah, para istri itu suka kalian dengan penampilan rapi dan menarik, sebagaimana kalian suka istri kalian datang dengan penampilan menarik dan cantik. Masya Allah. Satu ketika istrinya, seorang suami, datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu mengeluhkan suaminya. Maka pada selang beberapa saat suami itu datang dengan penampilan yang lusuh, rambut yang panjang, tidak terurus. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada para suami untuk mandi, mencukur rambut, merapikan rambutnya. Maka laki-laki itu pulang kepada istrinya, lalu istrinya sampai tidak mengenalinya dan malu. Tidakkah engkau mengenaliku? Ini adalah suamimu. Maka ketika dia melihat sang istri tersenyum dan sangat terkesima dengan penampilan suaminya. Pertama, jadi penampilan yang menarik untuk sang istri. Yang kedua, para pasutri yang rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah SWT, sempatkan waktu kita untuk bersama, bercengkrama, bersenda gurau dengan istri-istri kita. Nabi Muhammad SAW seorang suami super sibuk, tetapi di balik kesibukan beliau tidak melupakan hak-hak istri untuk dibersamai, untuk bercengkrama dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha sering meriwayatkan hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW begitu senang bersama dengan istri-istrinya. Di kesempatan yang lain beliau mengajak lomba lari istri-istrinya. Di kesempatan yang lain memberikan kesempatan istrinya untuk menghibur diri. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha dibiarkan untuk melihat permainan anak-anak Habasyi di dalam masjid. Setiap hal yang melalaikan pada asalnya terlarang dalam Islam, kecuali dalam 3 hal, yaitu ramyahu biqausihi wa ta'dibuhu farsahu wa tulaibuhu ahlihi. Ada 3 hal yang ini tidak dikategorikan melalaikan dan hak. Yang pertama adalah berlatih memanah.
yang kedua melatih kudanya, dan yang ketiga bercengkerama dengan istri. Ingat, istri kita saban hari melakukan aktivitas yang cenderung membosankan dan melelahkan, maka ajak dia untuk refreshing. Yang ketiga, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, kita hendaknya bisa bersikap lemah lembut kepada istri-istri kita. Kelemah lembutan adalah sifat bawaan seorang istri. Dia mudah tersentuh dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan. Sebaliknya, di balik kelemah lembutan seorang istri akan mudah tersinggung dengan ucapan-ucapan yang mungkin salah. Maka seorang peneliti, Doretta Dixon, mengemukakan 50% penyebab perempuan menggugat cerai itu karena teguran dan kritikan seorang suami yang tajam. Maka dari itu, hendaklah kita memperhatikan kelemah lembutan dalam bermuamalah dengan istri-istri kita. Maka Rasulullah menitipkan pesan rifqan bil qawarir, hendaklah kalian berlemah lembut dengan para wanita yang beliau ibaratkan seperti botol yang mudah pecah. Demikian Sobat Pasutri, semoga bermanfaat.